Halo guys, jumpa lagi. Kita mulai pembacaan baru, asik. Oke, kali ini adalah tentang seseorang ya. Jadi dalam waktu dekat ini segera akan ada yang terkoneksi dengan kamu. Siapa orangnya, bagaimana tanda-tanda dari fisiknya, ikuti terus pembacaannya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nanti jangan lupa kalau kalian suka dengan isi pembacaannya, jangan lupa klik tombol like-nya. Yuk kita lihat, simak sama-sama pembacaan kita hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Yuk check it out. Bentar ya, ada yang harus dibereskan karena terjatuhnya banyak. Bentar, satu kali lagi. Ada Ten of Wands, lalu The Hierophant. Jadi sosok yang akan segera terkoneksi dengan kamu ini mungkin sejak awal pertemuan gitu ya, kamu tidak sadari, namun beberapa waktu kamu mungkin akan tersadar. Jadi gini, saat kamu kenalan sama orang ini, dia seperti kayak nyuekin kamu ya. Tapi kamu punya, setelah lihat sikap dia yang nyuekin kamu ada punya kekuatan di mana sepertinya seseorang ini ada perasaan, karena kuat banget gitu di Ten of Wands di sini. Sepertinya kamu seperti menangkap sinyal bahwa seseorang ini seperti menyembunyikan rasa atau perhatian sama kamu, karena mungkin kamu memperhatikan dari beberapa teman-teman kamu di tempat apa ya, di pada sebuah grup atau pada sebuah ya pertemuan gitu. Kalau orang ini itu punya sikap yang berbeda ke kamu, agak canggung, kayak rada apa ya, lebay gitu, kayak menjawabnya itu kayak dia pura-pura nggak pedulin kamu, kayak ada punya sikap yang sombong gitu. Padahal itu adalah reaksi dia tuh kayak gengsi ya, malu gitu, malu kalau dia itu takut ketahuan atau tertangkap rasa punya perasaan sama kamu. Tapi kamu kayak ngerti nih orang kenapa sih kok agak rese gitu ya, kok sama kamu kok kayak gini gitu, kamu ngerasain ya. Tapi lama-lama tuh kayak tersadarkan di kamu, orang ini tuh wah tahu gue nih kenapa jadi kayak gitu ya. Kamu udah mulai nebak kalau orang ini tuh rada-rada error, itu karena dia punya sesuatu di dalam hatinya ya, dia punya perasaan sama kamu tapi kayak ditahan gitu ya, karena dia ngerasa mungkin di kalangan saat kamu bertemu dia orang yang mungkin sudah lebih tenar dari kamu gitu ya, atau dia itu orang yang dianggap apa ya, kayak kalau di Hierophant di sini kan dia punya tingkat kecerdasan spiritual, paham tentang hal-hal yang sifatnya Hierophant ya. Hierophant itu agama ya, terus mungkin ke hal-hal yang berhubungan dengan alam semesta, spiritual lah ya, kayak lebih masuknya seperti itu. Jadi dia adalah orang yang sering ditanyai gitu, orang yang sering dicari, mungkin ilmunya yang cukup mumpuni, atau memang dia dari gambaran The Hierophant di sini adalah karakter orang yang berkarisma. Jadi gampang banget siapapun dekat, termasuk dengan kamu. Mungkin pada saat kamu jumpa tuh udah langsung kayak pingin lebih deket tapi belum ada perasaan, tapi dari sikap yang terlihat kamu mulai sadar kalau orang ini tuh kayak wah kayaknya nih ada yang aneh nih gitu ya. Dari situ kamu kayak mulai merasakan getaran cinta ya. Dia nggak apa ya, nggak memperlihatkan tapi ngeh kamu juga ya. Kita akan lihat
peka lah nanti kamu terhadap situasi seseorang ini ya, karena sangat kuat banget energi dia memberikan kesan ingin dekat dengan kamu nantinya. Oke, ada The Sun dan ada Two of Swords. Di sini orangnya juga energik ya, orangnya energik, seenergik kamu. Mungkin kamu adalah orang yang orangnya ceria gitu ya, terus orangnya nggak patah semangat, gampang banget buat menaklukkan hal apapun, termasuk mungkin juga dia. Jadi saat di kartu ini muncul The Sun, artinya dia sudah takluk sama kamu dan dia sudah menjumpai sosok yang dia inginkan gitu. Jadi langsung nih kartunya muncul dan di sini memberikan gambaran bahwa oh kamu nih orang yang ingin diinginkan gitu. Orang yang ceria, terus kelihatan dinamis, menyenangkan lah. Dari mungkin dia bisa melihat auranya ya, kamu ini kok cukup sangat menyenangkan, dan dia punya bayangan bahwa bersama dengan kamu tuh ada sesuatu yang bisa membuat dia itu mungkin lepas dari hal-hal yang membuat dia beberapa sebelum bertemu dengan kamu sering merasa sunyi, kesepian, ya mungkin dia punya teman tapi mungkin temannya hanya ya deket hanya untuk memanfaatkan dia, atau dia yang tidak bisa memanfaatkan teman-temannya. Ya mungkin bisa seperti itu ya. Aku rasa dia juga orang yang sudah dewasa tapi dia punya jiwa yang muda. Dia happyan orangnya sama mungkin ya mukanya 11-12 sama kamu, happyan, ceria gitu ya. Dan nanti di sini dia akan banyak, atau kamu yang akan banyak menjiplak sikap dari keseharian ya, karena di sini akan banyak sekali pertukaran energi rupanya. Lihat si bunga mataharinya ya, yang akan membuat kamu sama dia itu jadi kayak seimbang, sejalan, sepemikiran ya. Orang ini sangat membuat kamu gembira full di dalam hubungan ini ya. Terus juga selalu merasa hangat ya, karena debaran cintanya mungkin sudah sama-sama dirasa, tapi belum ada yang sesuatu mungkin terjadi ya, termasuk pertemuan itu yang sulit sekali untuk terjadi. Di sini aku melihat ada Two of Swords, tapi untuk komunikasi ini lancar. Komunikasi mungkin bisa dibilang ya satu hari itu bisa lebih dari 7 kali atau mungkin sering gitu ya. Karena dikit-dikit mungkin dia akan bicara melalui itu ya, melalui tulisan. Karena aku lihat di sini dua tangannya sedang memegang benda, jadi lebih kepada sering sering sekali kalian ini dekat karena komunikasi, bukan bertemu ya. Di sini aku melihat ada gambaran di mana perasaan dia ini seperti kayak enggan untuk jauh lebih dekat dengan kamu. Jadi dia mewanti-wanti dirinya jangan sampai mungkin tenggelam atau jatuh cinta sama kamu, tapi juga bisa jadi gambaran hatinya ini dia memang sudah tidak kuasa ya menahan ingin menjelaskan tentang perihal perasaannya, tapi dia kayak malu gitu. Jadi ngomongnya tuh malu, to the point-nya malu, tapi nanti akan terjadinya kayak cepat gitu loh. Ngerti nggak teman-teman? Dia di sini kayak kamu mungkin ada komunikasi gitu ya. Kamu merasa kamu biasa aja gitu. Mungkin justru banyak kebingungan yang kamu tangkap di mulai terkoneksi dengan dia. Karena dia memperlihatkan reaksi yang tidak biasa, yang menyebalkan mungkin. Tapi kamu tuh orang yang peka dan tersadari bahwa ada tanda-tanda di mana kamu menangkap orang ini tuh kayak jatuh cinta sama kamu, menyukai kamu. Namun di sini juga kamu kayak bingung mau ngomongnya atau mau mau ngeduluin atau apa, tapi kamu tahu dia suka sama kamu gitu ya. Ya jadi kalian tuh berdua sama-sama udah punya perasaan di sini di Two of Swords. Cuman dua-duanya kayak masih kayak ngambang gitu, kayak kayak apa iya gitu ya, apa masih meragukan karena melihat keadaan diri masing-masing. Entah mungkin karena dia ngerasa
eh, masih baru, masa langsung nembak gitu, atau kamu yang ngerasa apa cuman perasaan aja dia punya rasa suka sama kamu gitu ya. Prince of Sword, ya kan? Pada akhirnya memang benar-benar kamu mengabaikan dia, oke? Jadi pada saat kalian ini terkoneksi, awal-awalannya seperti ini, dan nanti kamu sama dia sama-sama mengabaikan. Jadi paling cuman kayak gini, dia memperhatikan lagi kamu, ya mungkin nanti bertemu lagi di suatu pertemuan atau mungkin lewat sosial media, hanya melihat, 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 tapi tidak sempat untuk komunikasi. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Kayak ada udah nangkep tapi di sini rasa ragunya itu, dan kamu juga kerasa banget kalau dia kayak banyak menghindar dari kamu karena rasa malu, atau mungkin memang dia menutupi perasaannya, gengsi, karena mungkin kamu juga sempat mikir usianya atau keadaan, mungkin cara kalian, mungkin kamu lihat stylenya dia ya, kamu nangkepnya dia nggak pede karena mungkin stylenya dia yang nggak sesuai dengan kamu, atau nggak, kalian tuh nggak mirip dari cara berpakaiannya gitu ya, dan itu membuat diri dia tuh kayak membatasi gitu ya, takutnya gitu, takutnya dia bukan tipe kamu, makanya dia masih ingin cari tahu tentang kamu di sini ya, Prince of Swords. Ini baru-baru ya. Tetapi apa yang terjadi tahu nggak? Ada King of Sword, ada King of Sword. Orang ini akan penuh apa ya, gini. Aku bilang kalau orang ini nih punya banyak skill ya. Dia banyak yang bisa dia kerjakan. Orangnya juga berbakat dan juga punya jiwa muda ya, karena dari kartu yang terbuka di sini adalah orang yang sangat ceria, hangat ya, dia punya jiwa muda, dimana orang ini sangat sangat ingin sekali terkoneksi, cuman ditutupi oleh rasa gengsi gitu. Di saat kamu mungkin sudah melepas gitu ya, tidak ingin memperdulikan dia, dan disitulah nanti ya dia akan muncul dengan kekuatannya, atau artinya dia akan nembak kamu. Itu kayak kamu kaget pasti ya, pasti bener-bener kaget sekali dengan situasi dimana ya kamu udah nggak mikirin dia gitu, mungkin jeda waktu seminggu 2 minggu lah ya, terus sadar gitu, ah udahlah gitu, itu mungkin cuma perasaan aja, tapi nanti justru kaget di sana King of Sword, jadi dia akan apa ya, kayak semangat banget ngejar kamu, dan kamu di sini yang bikin shock banget, tapi nanti diterima karena ini lihat ada King of Sword, betapa kencang dia buat ngedeketin kamunya, dan kamu akan terima dia pasti. Aku lihat dari kartu King of Sword-nya. Kita lihat lagi ada Death atau Rabbit. Bisa jadi seseorang ini mengalami duka ya, sesuatu hal yang telah terjadi di dalam kehidupannya. Mungkin dia memang kehilangan kasih sayang, atau memang dia sudah tidak memiliki seorang yang dikasihi ya, yang dicintai, atau mungkin dia memang baru saja berpisah. Seseorang ini tumbuh lagi energinya, semangatnya, gairahnya pada saat bertemu dengan kamu. Jadi dia kayak terlahir kembali gitu loh guys ya. Jadi dia ngerasa jumpa sama kamu, habis nembak kamu, ngerasa diri dia itu kayak bukan yang dulu lagi, udah dia kayak lahir bro. Jadi perasaan senang, gembira ya, terus tiap hari bawaannya energi aja saat sudah kalian sama-sama menyatakan cinta ya. Dan bisa jadi nih ada Prince of Cup. Perasaan cinta yang akan diutarakannya itu mungkin sekitaran di malam hari ya. Dia akan mengutarakan perasaannya, lihat ya di sini. Dia akan mengatakan keterus terangannya. Jadi dia akan menggebu-gebu di sini, dan dia udah ya panas gitu, karena dia ingin segera mendapatkan kamu, dan ini banyak perubahan yang terjadi di hubungan atau di energinya dia semenjak dia menyatakan cintanya pada kamu. Ya, lalu di sini ada Seven of Wands. Dia akan berusaha di sini. Orangnya sederhana banget gitu. Kamu juga pasti ngerasa kok bisa ya gitu. Kamu juga memiliki perasaan sama dia. Kamu lihat nanti dia seperti tidak pernah bisa jauh dari kamu. Ya, orangnya
apa ya, terlihat seperti selalu ingin mendapatkan perhatian dari kamu, ya. Dan bisa jadi di Seven of Wands di sini dia bersikap seperti orang dewasa, tapi nyatanya dia betul-betul orang yang sangat manja, dan di sini justru keterbalikannya, kamu yang bersikap dewasa terhadap dia, dan dia akan nyaman nih dengan sikap kedewasaan kamu yang kelak akan membuat dia itu nggak bisa jauh dari kamu, ya. Di hubungan ini dia kayak eh pasti sering banget ganggu kamu, sering banget komunikasi di saat-saat kamu lagi sibuk, ya, atau di saat-saat kamu memang bener-bener nggak bisa melayani komunikasinya, tapi dia akan selalu muncul, membuat kamu di sini mungkin agak sedikit kewalahan, ya. Seven of Wands lagi energi lagi naik gitu, gairahnya lagi tinggi. Jadi bener-bener kamu ini kayak sering digangguin banget 24 jam sama dia. Ya, King of Pentacles, orangnya udah mapan, orangnya udah cukup dewasa, tapi dia berjiwa muda, ya. Orangnya juga bisa dibilang terlihatnya kamu mungkin dalam gambaran profilnya dia terlihat kalem, ya, lembut, santun, dan mungkin kamu akan terbawa, terhipnotis karena si kalemnya ini. Dan insting kamu juga kuat, seseorang ini sangat besar, ya, sesuatu yang tersembunyi di balik karakternya itu. Kamu sudah bisa menebak gitu. Kekurangannya ini mungkin orangnya memang cueknya di sini udah tahu suka, tapi kayak nggak mau melakukan suatu tindakan gitu, ya, nggak ekspresif gitu, ya. Dan aku melihatnya orang ini juga em, agak sedikit pesimisan gitu, ya, karena hubungan kalian mungkin bisa dibilang masih baru, tapi gitu, ya, tapi seperti kayak orang yang baru saja menikah, paham nggak? Pencemburu banget orangnya gitu, dan dia tidak mau kamu sampai apa ya, kayak kalau misalkan kamu punya banyak teman atau kamu punya circle, dia akan melacak, dan di sini nih yang membuat hubungan kalian ini kan kayak kamu kayak terisolasi, atau intinya kamu tuh gak boleh berhubungan ke kanan, ke kiri, depan, belakang, ya. Kamu harusnya ke dia. Jadi kalau kamu membutuhkan apapun dan kamu harus melakukan sesuatu apapun, ada izinnya dari dia. Jadi orang ini memang sedikit agak angkuh gitu, ya. Tapi mungkin karena bisa jadi ini karena elemen tanah, ya. Bisa jadi dia punya kekuatan yang mematikan, yang membuat kamu tuh nggak bisa melakukan hal apapun karena kamu sudah jatuh cinta sama orang ini. Ada King of Pentacles loh. Ini sangat sangat dalam cintanya sama kamu, besar banget, dan kamu juga jadi ikut gitu, ya, kayak sama gitu, energinya sama, seimbang, ya. Dan di sini aku ngelihat kamu juga kayak kecanduan, ya, atau dia juga sangat tidak bisa jauh dari kamu gitu, ya. Kenapa? Karena kamu dewasa banget. Itu yang membuat dia menyukai kamu secara lahir batin. Weh, serius, ya. Mungkin karena gini nih, kalau orang baru pertama jatuh cinta kayak gitu, ya. Jadi bawaannya tuh happy, bawaannya tuh bergairah terus, panas gitu, ya, suhu badannya. Karena ngerasa apa ya, ini loh yang dia inginkan selama ini adalah kamu gitu, ya. Ini loh yang dia inginkan, rasa seperti ini, dan rasa nyaman ini, rasa nikmat ini dia rasakan saat menjalin hubungan sama kamu gitu. Perasaan tenang, damai, dan semangatnya ini yang dirasa betul-betul apa ya, seperti memompa kemundurannya dia. Jadi segala sesuatu yang menghalangi keberhasilan dalam karirnya dia belakangan itu, beberapa tahun ke belakang itu kayak stagnan di tempat, tapi semenjak ada kamu dia jatuh cinta. Semua yang tertunda itu semua dia dapatkan satu persatu, kayak terbuka aja jalannya, karena mungkin di sini ada aura kepercayaan diri, ya, naik, dan juga ada rasa bahagia, rasa happy yang dirasakan di dalam batinnya, baik pikirannya juga. Jadi membuka semesta mudah memberikan rezeki, atau memang hal tersebutlah yang membangkitkan, yang menarik,
energi rezeki itu besar mendekat gitu. Ini yang terasa karena di akhir dari kartu ini dia mendapatkan koin dan king ya. King ini kan adalah seorang pemimpin tertinggi dalam sebuah kerajaan atau negara, atau ya bisa jadi dia ini saat sudah jadian sama kamu dia mencapai puncak karirnya, mencapai puncak kebahagiaannya, dan dia mendapatkan itu saat menjalani hubungan dengan kamu. Ini masih baru-baru aja dia ngerasa udah terpuaskan, merasa puas gitu ya, merasa udah dia nggak ada lagi untuk impian apapun kecuali untuk bersama dengan kamu selamanya. Jadi orang yang akan terkoneksi sama kamu punya tanda ciri khusus dalam fisiknya ya. Dia punya rambut yang hitam tapi tidak tebal, dia punya rambut pendek sampai telinga, atau ya di paling banter itu di dada, sedada ya. Dan kalau untuk perempuan di sini ada yang sampai pinggul atau bokong ya. Oke, dan aku melihat juga seseorang ini memang orangnya penuh kreativitas yang tinggi, usianya dewasa, tapi dia berjiwa muda ya. Dan dia juga ini hobi bekerja atau memang orangnya senang kerja gitu ya. Dan di sini orangnya punya kebiasaan yang mungkin membuat kamu di sini konyol ya. Orangnya ini banget, tinggi banget nafsunya, dan manis, kulitnya juga tidak putih ya, tapi dia hitam manis atau lebih ke kuning langsat gitu. Dan dia juga dari ciri-ciri yang aku lihat di rising sun moon-nya, di sini ada Sagittarius, ada Taurus, ada Leo, ada Libra, ada Aquarius juga. Lalu ada Scorpio, juga ada Pisces, ada Leo, dan ada Taurus atau Capricorn ya. Jadi kalau aku merasa ini punya mata yang tatapannya tajam gitu, tidak belok, tidak besar, kecil tapi tajam gitu ya, bening gitu matanya ya. Ini ciri khas dari zodiak-zodiak yang elemen tanah ya. Mungkin ya seseorang ini punya, mungkin kamu ini akan mendapatkan, akan terkoneksi dengan seseorang yang berelemen tanah. Ini yang kartu terakhir ya. Atau dia seorang yang berelemen api ya, Aries, Sagittarius atau Leo. Atau berpasangan dengan Pisces, Cancer atau Scorpio gitu. Oke. Dan dalam waktu dekat ini, jadi kalau teman-teman tidak ngerasain hal ini, sekali lagi bacaan ini bersifat general reading dan fun reading, yang mana bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga energi ini vice versa ya. Dan teman-teman semuanya, jika memang ingin tahu apakah ini jodohmu, atau kamu kapan dapat jodoh, atau mungkin ke pacar, kalau untuk menikah mungkin di kartu yang terbuka ini bisa saja orang ini pernah menikah, oke? Dan satu lagi, orang ini benar-benar bersinergi ya. Nanti hubungan kalian itu banyak apa ya, romantis, hangat, dan penuh dengan kecemburuan. Hati-hati ya, ini yang bikin kamu melekat banget sama dia nih. Energi Scorpio, paham kan energi Scorpio apa yang paling terkenal? Ya, jadi kamu akan sulit sekali move on kalau misalkan lagi marahan, atau mungkin ini orang bakal kayak gini nih. Aku lihat dari dua ini yang paling menyebalkan mungkin ya. Dia bawel ya, dia bawel, kalau ngomong menusuk perasaan banget, dan ini akan membuat sering salah paham di antara kamu sama dia. Dan ini akan menyebabkan adanya hubungan yang kayak lost contact gitu ya. Tapi karena dia punya energi Scorpio gitu ya, jadi nggak bakal bisa jauh dari kamu, dan kamu juga kayak gitu, kayak terhubung terus gitu ya. Nanti yang nyebabin kamu itu berpisah atau jadi sekat gitu dalam kemesraan kalian itu apa? Pekerjaan. Ini energi dari Leo, Aries, dan Sagittarius. Jadi dia itu memang sangat menjunjung tinggi kebebasan. Tahu ya, ada Sagittariusnya di sini dan ada Ariesnya, bahwa dia itu nggak mau kalah dari kamu ataupun orang yang ada di luar hubungan kalian. Jadi orangnya ambisi banget. Terus ada si energi si Leo yang dia ini hobi banget kerja dengan Capricorn ya, dan Virgo di sini, dan Taurus.
orangnya bener-bener materialistis. Artinya bukan mata duitan di kamu, tapi dia tuh akan mengejar uang gitu, karir. Jadi kamu nih bakal kayak kecuekin dia kalau udah inget sama karirnya, dia akan fokus gitu di sana. Tapi kalau nanti dia lagi butuh disayang, dimanja, dia akan ya pasti cari kamu. Dan ini yang harus hati-hati ke depannya teman-teman, yang akan jadi pembatas dan ujian buat kalian adalah di energinya Leo, Aries, Sagittarius. Jadi kalau ada, dia ini orangnya suka bebas, jadi nggak suka dicek-cek gitu ya, terus nggak suka dikepoin. Dia seneng kan kemana-mana, dia emang hobi begitu, hobi berkelana ke sana ke sini, tapi orangnya nggak punya apa ya, nggak punya kebiasaan untuk menaruh simpanan atau apa, enggak ya. Di sini ada energi Aries, artinya memang orang ini tuh ambisi banget kalau ngerjain apa-apa tuh harus berhasil. Makanya dia kalau udah satu punya kerjaan, ditambah lagi ada energi si Taurus dan Capricorn juga Virgo, yang dikit-dikit selalu uang, dikit-dikit selalu harus perfect gitu. Di situ akan membuat kamu tuh kayak tersingkirin sedikit. Lama-lama di situ banyak keributan di sini karena kurang komunikasi ke depannya. Nih, dia kan bawel, tapi dia juga paling susah buat diajak komunikasi kalau sudah fokus di duit sama di kerjaan. Jadi nanti ini yang akan menghambat kalian. Jadi hati-hati di situ. Justru gimana saran aku ya? Gini, orang ini suka kebebasan, artinya memang baru-baru ini akan selalu berkomunikasi, baru-baru akan selalu berkomunikasi karena kangen terus gitu ya. Pada saat sudah ada jalan di kalian di sini untuk dipertemukan, akan tumbuh di sini energi gairahnya, nafsunya akan tumbuh. Ini hati-hati ya. Di sini yang akan menjadi kalian ini akan rekat, melekat dan susah banget ini kalau berantem nih. Emang kalau berantem gampang sih baikannya ya, karena memang dia juga sayang banget sama kamu. Cuman di sini banyak cemburu nanti. Ini orang energi Scorpio. Deket sana sini tapi bukan banyak pacar ya. Orangnya memang terkenal apa ya, gairah atau semangat tinggi, seneng, orang pada suka sama dia. Apalagi di sini ada energinya si Taurus yang mungkin kelihatan cakep ya, cakep, bersih, terus pakaiannya rapi gitu ya. Cuman bukan bukan style yang apa ya, yang mungkin kamu orang yang sederhana tapi kamu ngelihat dia kayak punya pakaian satu tapi branded, dan itu bikin kamu mungkin kayak wah kamu salah nggak nih ya, mungkin pacaran sama orang yang punya karakter yang sukanya barang-barang mewah, tapi dia nggak pernah ngomong, tapi dia memakai gitu. Di sini yang mungkin nanti kamu akan melihat siapa sih dia gitu ya. Orangnya memang punya energi mahal gitu ya, tapi dia takluk sama kamu, dia mencintai kamu di sini ya. Seseorang yang akan terkoneksi dengan kamu dalam waktu dekat. Dan teman-teman jika tidak terhubung dengan video ini, berarti ini bukan buat kamu. Mari kita lihat untuk nama atau inisial atau panggilan kesayangan kamu kepada dia. Ada G, Y, S, H, A, N, oke, L, O, E, I, B, dan W. Oke. Kalau kamu suka, jangan lupa klik tombol like-nya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Mohon dukungannya, semoga channel ini terus berkembang dan maju. Buat teman-teman semuanya, seseorang ini mungkin bisa jadi orang yang pernah ketemu kamu sebelumnya, karena di sini ada energi dari si King of Pentacle ya. Dan juga ada orang baru dan usianya juga mungkin dia muda, yang mungkin sudah apa ya, seperti kamu sudah diincar sejak lama. Orang yang lebih muda dari kamu atau sepantaran ya, dia sudah mengincar kamu sejak lama, tetapi untuk usia yang
orang yang lama ini mungkin juga bisa kembali baik atau bisa kembali terkoneksi ini, belum pernah berhubungan dengan dia tapi kalian pernah dipertemukan entah di kehidupan kapan, tapi yang jelas ada satu dimana perasaan yang kalian rasa kayak sudah saling mengenal satu sama lain, entah ya, mungkin karena ada energi cinta sih ya, jadi ngerasa nyaman banget gitu, dan seperti benar-benar sudah pernah menikah gitu ya dengan seseorang ini. Jadi inilah yang membuat dia tuh sangat mendahulukan diri kamu, bahkan mungkin emosi pada saat kamu disakiti orang banyak, atau mungkin ada sosok orang yang menyukai dia atau menyukai kamu yang mencoba untuk merusak hubungan kalian, dan di sini kamu akan melihat betapa marahnya atau melihat energi dia dalam melindungi kamu. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang menyinggung. Dah.